Langit terlihat gelap dan bahkan ada aura merah menyelimuti, dibarengi air hujan. Seorang pria berlutut dengan menggunakan pedang sebagai tumpuan badannya. Di sekitarnya berserakan banyak mayat dan aroma darah memenuhi udara. Pria itu berdiri memandangi ribuan mayat tersebut. Lalu dia dikagetkan oleh sebuah suara. Ahayud sudah gagal total. Pria itu menoleh ke arah bawah kakinya, di mana dia sedang berdiri di atas tubuh raksasa bertanduk dan bersayap. Apa kau masih hidup, sialan? Dikisahkan sang raksasa disebut Ahayud, kulit berwarna putih pucat, tanduk di kepala, mata bersinar dan sayap di punggung. Muncul di kerajaan 20 hari yang lalu, dan tumpukan mayat ini adalah korban dari 3 Ahayud yang mendatangkan kehancuran tanpa tujuan yang diketahui. Pria itu menginjak muka Ahayud di bawahnya dan bilang kalau setengah wilayah kerajaan sudah jadi kuburan gara-gara ulah 3 raksasa. Jadi kenapa kau masih hidup? Terdengar suara raksasa tersebut. Tak perlu resah, karena ini tidak akan lama. Para Ahayud akan segera kembali ke pelukannya. Baguslah, 2 temanmu yang mati sebelumnya sudah menunggumu di alam baka, kata si pria. Teman? Sahut si raksasa. Pria itu menjelaskan kalau 1 raksasa dibakar hangus sama seekor naga merah, sedangkan 1 raksasa lainnya disegel untuk selamanya sama kakek tua bernama Lord Horden. Tapi raksasa itu malah bilang dia tahu kalau pihak yang mengalahkan 2 raksasa itu juga meninggal dalam pertarungan tersebut. Begitupun saat ini, kondisi pria yang kuat ini juga tidak baik-baik saja dan akan segera menjemput ajal. Ahayud juga ngomong seandainya si pria ini menyadari kemampuannya lebih awal dan melatihnya dengan keras, tentu pria ini akan jadi halangan terbesar bagi tujuan besar Ahayud. Ya, aku sudah tahu hidupmu kacau. Jadi diamlah dan segera mati saja, ujar si pria dengan emosi. Kau manusia yang mengagumkan. Banggalah pada dirimu. Bagaimanapun, pada akhirnya duniamu sudah lenyap, terkubur oleh cahaya bintang. Bersamaan dengan perkataan raksasa itu, lesatan pedang bergerak cepat memenggal kepala si Ahayud sampai terlempar beberapa meter di tanah. Pria itu berjalan melangkah di tanah yang digenangi darah orang-orang, rekan seperjuangan, dan juga banyak sahabatnya yang kini sudah diam membisu tak bernafas. Dasar bodoh, mengapa kalian terus melawan sampai mati? Padahal sudah tahu tak bisa menang, kata pria itu penuh kesedihan. Dia juga bergumam sendiri, kenapa ketika para raksasa itu cukup kuat menahan mementalkan aura dari pendekar pedang terkuat sekerajaan, tapi malah pedang miliknya yang bisa melukai para Ahayud ini. Dia juga berpikir kalau saja dia yang tidak punya pangkat ini dibolehkan memimpin di garis depan, mungkin bisa mencegah para korban ini berjatuhan. Tiba-tiba terdengar suara bertanya, apa ada yang masih selamat? Aku tidak bisa bergerak karena cedera. Pria itu mengenali suara tersebut. Dengan susah payah dia menyeret tubuhnya sendiri ke arah suara barusan datang. Dan tak jauh dari situ ada seorang wanita berjubah merah duduk bersandar di batuan besar. Kau selamat, Jenderal Adesan? Tanya pria itu yang syok melihat sang jenderal wanita itu penuh luka dan tangan kanannya terpotong hilang. Jenderal wanita itu mengingat kalau pria di depannya ini bernama Ronan. Jabatannya di pasukan adalah Kopral. Wanita itu bertanya apa si Ahayud sudah mati, dan dijawab sama Ronan kalau dia sudah membunuhnya dan jasadnya berada tidak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Jenderal itu bersyukur mendengarnya sambil air mata haru mengalir deras dari kedua matanya. Ronan berkata
Melihat sang jenderal merasa sangat bersyukur, dia merasa tidak masalah kalau mengajukan satu permintaan. Dia mohon agar jenazah rekan-rekannya sesama prajurit rendahan untuk dimakamkan secara layak. Si jenderal bilang kalau Ronan terlihat lebih baik kondisinya, kenapa tidak dia yang melakukannya? Tapi saat itu juga Ronan terbatuk-batuk dan muntah darah. Sepertinya dia mengalami luka dalam yang serius. "Aku bisa mati kapanpun," ujar Ronan sambil menatap darah dari mulutnya tadi. Ronan mengeluh kalau dia selalu bermain-main saja dan belum melakukan sesuatu yang lebih. Jenderal Addison bertanya, kalau Ronan bisa selamat, apa ada hal yang ingin dilakukannya? Ronan bilang, satu-satunya hal yang dia pikirkan saat ini adalah seperti apa rasanya bisa berlatih di akademi. Mungkin kemampuannya akan lebih lagi. Lagi pula, sesuai harapan kakak perempuannya yang dari dulu sangat ingin melihat Ronan masuk akademi. "Tapi sebentar lagi aku akan menyusul keluargaku ke alam sana," kata Ronan. Si jenderal bilang kalau sebentar lagi pasti ada tim pencari yang datang dan menyelamatkan mereka. Tapi Ronan bilang kalau lukanya sudah parah dan tidak akan bisa selamat. Tiba-tiba mereka dikagetkan, hujan badai yang tiba-tiba berhenti. Terdengar suara getaran keras. Dan keduanya dikagetkan kemunculan Ahayut bermata satu dengan 8 sayap di punggung, sedang melayang di langit, menatap ke arah kedua manusia yang masih hidup ini. Disusul kedatangan para raksasa lain yang melayang di sekitar si sayap 8 tadi. Ronan bingung dari mana para Ahayut ini muncul. Mata Jenderal Addison terlihat takut dan putus asa. Jadi bukan cuma ada 3 raksasa saja. Pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkan dunia untuk yang ketiga kalinya, kata wanita itu dengan suara sedih. Addison dikejutkan sama teriakan Ronan. Pria itu menyuruh sang wanita menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membuat Ronan melayang ke udara agar bisa menebas para raksasa ini. Jenderal Addison malah kaget mengetahui Ronan masih punya semangat tempur melihat banyaknya raksasa tersebut. Ronan meraih gagang pedang dan mengeluarkannya dari sarung. "Meski aku terbunuh, setidaknya aku beri perlawanan pada para brengsek ini," terlihat Ronan tanpa rasa takut. Addison terpana melihat keteguhan dan keberanian Ronan. Dia berdiri memanggil nama pria di depannya ini, dan tak diduga langsung mencium bibir Ronan, membuat si pria ini terdiam kaget. Tapi ternyata itu cara Addison memberikan sesuatu ke mulut Ronan. Terlihat Addison membisikkan beberapa kata ke telinga Ronan. Lalu dia tersenyum dan bilang, kalau mereka bertemu lagi, bisakah Ronan memberitahu Addison agar tidak berbuat konyol dan jadi penjahit saja. Ahayut bersayap 8 mulai mengeluarkan sinar biru terang. Kemudian sebuah energi melesat cepat ke arah Ronan dan Addison berada. Terjadi ledakan besar. Ronan merasa terpental dan sempat kehilangan kesadaran. Kemudian dia terbangun meneriakkan nama Jenderal Addison. Tapi malah dikejutkan dengan kenyataan kalau dia berada di kampung halamannya, Ningbuteng, dalam kondisi damai, seolah tidak pernah terjadi perang melawan raksasa. Apa aku benar kembali ke masa lalu? Ronan terduduk di bawah pohon, memegangi kepalanya sambil mengingat kejadian sebelumnya saat Jenderal Addison berbisik di telinganya. Apa yang baru saja kau telan adalah sebuah kelereng yang bisa memutar balik waktu. Itulah bagaimana aku yang seorang penjahit saja bisa menapaki karir jadi seorang jenderal. Meskipun kelereng itu cuma bisa dipakai 4 kali saja, aku sudah menggunakannya sebanyak 3 kali.
dan aku memberikan padamu yang terakhir. Orang yang punya kemampuan menghabisi para raksasa. Aku yakin kaulah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia. Jadi kau perlu mengasah kemampuan. Kau harus pergi ke Akademi Pilion. Ronan masih tidak percaya. Dia masih merasa ini cuma mimpi. Tapi dia langsung ingat, kalau benar dia kembali ke masa lalu, berarti dia bisa ketemu lagi sama kakak perempuannya. Ronan langsung berlari menuju rumahnya. Dan di tengah perjalanan dia melihat beberapa bocah sedang membuli. Ada satu bocah yang digantung terbalik, tanpa tali, tapi dengan kekuatan magis. Bahkan di kehidupan sebelumnya, orang dengan kemampuan telekinesis seperti itu jarang terlihat. Ternyata kemampuan itu datang dari bocah pendek berambut merah dengan ekspresi ketakutan yang berdiri di belakang para pembuli. Si bocah yang tergantung terbalik menangis mohon ampun dan bilang kalau dia beneran tidak punya uang karena harus membayar biaya pengobatan ibunya. Tapi malah mendapat tamparan di pipi berulang kali. Si pemimpin bully menoleh ke arah pemuda berambut pink dan menyuruhnya mengangkat si korban sampai ke puncak pohon. Tapi si rambut pink menolak dan bilang bisa saja dia salah melakukannya dan membuat bocah itu jatuh dari ketinggian dan cedera parah. Tapi si bos pembuli malah melototi si rambut pink dan memaksanya menurut atau dia akan menggantungnya juga. Bocah itu jadi ketakutan, padahal dia cuma ingin menunjukkan kekuatan magis kepada warga saja. Dia mencoba memberanikan diri agar mereka berhenti. Lalu sebuah ranting menghantam kepalanya. Meski tidak keras, tapi cukup membuatnya kaget dan hilang fokus. Si bocah yang tergantung jadi jatuh ke tanah karena hal tersebut. Si Brandon mendatangi bocah rambut pink dan memarahinya. Tapi Ronan malah memanggil Asele, nama bocah berambut pink itu, dan bilang agar tidak menuruti para sampah di depan mereka ini. Ronan bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Asele. Di belakangnya ada Brandon tadi yang meneriaki Ronan. Tapi Ronan tidak mempedulikannya dan malah nanya ke Asele, gimana bocah ini mempelajari kekuatan magis barusan. Ronan terkejut mendengar jawaban Asele yang mempelajari trik barusan dari buku sihir yang dibelinya dari pasar roa. Lalu terdengar suara pedang bergerak. Ronan menoleh ke belakang dan Brandon tadi sudah memegang pedang dengan sikap mengancam. Bahkan langsung menerjang maju ke arah Ronan. Dia menghindari sabetannya dengan mudah. Sepertinya meski kembali ke masa lalu, tapi kemampuan lama Ronan tidak hilang. Kemampuan yang didapat dari medan perang. Tapi si Brandon tidak sadar diri dan malah memprovokasi Ronan dengan bilang akan membunuhnya, lalu memiliki kakak perempuan Ronan yang katanya punya pantat menggoda. Ekspresi Ronan langsung berubah dan dia menyabetkan ranting kayu di tangannya dengan cepat, memotong telinga kiri si Brandon sampai lepas. Brandon jatuh berlutut mengerang kesakitan. Ronan maju dengan wajah menyeramkan, bertanya, apa bocah ini sudah ingin mati?